Halo semuanya. Perkenalkan, aku Danisa Naila Kanza, NRP 031 dan temanku. Aku Corina Ardelia Huda dengan NRP 057. Jadi di sini kita akan membahas materi fisika fluida terkait external fluid flow. Pernah nggak sih kalian lihat air yang ngalir di sekitar kapal? Nah, di sini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sering kita lihat tapi jarang kita sadari, yaitu external fluid flow. External fluid flow itu apa sih? External fluid flow itu adalah aliran fluida yang terjadi di sekitar suatu benda di mana fluida tidak dibatasi oleh dinding-dinding atau berbeda dengan aliran internal seperti dalam pipa. Nah, jadi pernah nggak sih kalian coba perhatiin air yang di dalam selang terus bandingin deh sama air yang di luar di sekitar perahu sungai. Nah, itu sebenarnya termasuk dua jenis fluida yang berbeda. Untuk air yang mengalir di dalam pipa itu disebut internal flow karena dia mengalir di ruangan yang tertutup. Nah, untuk external flow itu merupakan fluida atau air yang mengalir di sekitar benda, bukan di dalamnya. Nah, di external flow, bentuk benda yang dilalui fluida itu ngaruh banget ke arah dan sifat alirannya. Nah, kita bisa membagi benda-benda itu menjadi 3 kategori utama. Apa sih 3 kategori utama itu? Yang pertama, 2 dimensi, di mana benda yang panjang dan lebar tapi tipis banget, kayak pelat datar. Nah, itu kayak air atau udara hanya ngalir di 2 arah, yaitu kanan kiri atau atas bawah, atau bisa disebut X dan Y. Selanjutnya, axis-symmetris bodies, yaitu benda 3 dimensi tapi bentuknya simetris di sumbu tengah. Misalnya nih, kayak peluru atau ujung roket. Kalau diputar dari tengah, bentuknya tetap. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, yaitu 3 dimensi. Bentuknya tuh kompleks, besar, dan punya bentuk di semua arah, X, Y, dan Z. Kayak pesawat, mobil, kapal. Alirannya juga kompleks. Nah, selain itu, ada juga 2 hal yang penting, yaitu kayak bentuk benda itu waktu dilewati fluida itu kayak gimana. Oke, jadi selain jenis benda ada juga hal penting lain, yaitu bentuk benda tersebut waktu dilewati fluida. Jadi terdapat 2 macam bentuk. Yang pertama ada streamline body, yang kedua ada blunt body. Nah, yang streamline body ini bentuknya ramping, lancip, dan mengikuti arah aliran fluida. Biasanya cuma ada pemisahan aliran di ujung belakang, contohnya sayap pesawat, ikan, dan roket. Nah, untuk blunt body ini bentuknya tumpul atau kotak, jadi alirannya nggak bisa nempel lama dan lepas duluan atau separation di bagian depan. Contohnya itu tembok, truk, kotak, dan batu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang penting banget. Gimana sih caranya tahu aliran itu halus atau berantakan? Jadi, di sini kita bisa pakai alat bantu, yaitu namanya Reynolds number atau disingkat dengan RE. Di slide ini ada tabel. Ketika RE kecil, kurang dari 100, biasanya alirannya pelan, halus, rapi, dan bisa kita sebut yaitu laminar flow. Contohnya nih kayak mobil pelan. Nah, di situ ada udara ngalir halus. Nah, di situ udaranya yaitu bisa disebut laminar. Terus untuk yang RE besar lebih dari 100.000, alirannya jadi liar, muter-muter, suka bikin pusaran. Biasanya disebut dengan turbulent flow. Contohnya yaitu ada mobil ngebut. Nah, udaranya muter-muter di belakang. Udaranya itu bisa kita sebut dengan turbulent. Jadi kayak berantakan. Nah, kalian pernah nggak sih mengamati jejak air yang tertinggal di belakang kapal ketika kapal itu melaju? Sekarang coba bayangin air laut yang menabrak bagian depan kapal. Di sana, tepat di ujung haluan kapal, ada titik di mana air benar-benar berhenti bergerak. Ini disebut stagnation point atau tempat tekanan air paling tinggi. Nah, setelah melewati kapal, air nggak bisa langsung tenang. Di belakang kapal itu terbentuk aliran air yang berputar yang kita sebut wake. Wake ini muncul karena lapisan tipis air di sekitar kapal atau boundary layer terlepas dari permukaan kapal. Nah, jadi semakin besar wake tersebut membuat kapal lebih boros bahan bakar. Jadi semakin besar wake, semakin besar energi yang terbuang.
Setelah pembahasan tentang stagnation point, yaitu kita akan membahas tentang spiration. Apa sih itu? Spiration yaitu proses ketika aliran fluida terlepas dari permukaan benda karena tekanan yang berubah atau kehilangan energi. Misalnya nih, aliran itu menyusuri badan kapal, tiba-tiba kehilangan energi atau tekanannya berubah. Aliran itu tidak bisa mengikuti bentuk permukaan, maka aliran itu akan terputus atau terlepas. Nah, itu namanya spiration. Kalian pernah tahu nggak kenapa kapal bisa melaju di laut? Atau kenapa kapal memerlukan desain yang berbeda? Nah, jadi ini terdapat pada dua gaya penting yang disebut drag and lift. Drag merupakan gaya yang menghambat kapal untuk bergerak maju, seperti dorongan angin yang melawan arah jalan. Jadi semakin besar drag, maka semakin berat kapal untuk melaju. Nah, apa itu lift? Lift merupakan gaya yang membantu mengangkat kapal, terutama pada kapal cepat atau kapal yang memakai teknologi foil. Lift membuat kapal lebih stabil dan lebih hemat energi. Pernah nggak sih kalian merhatiin lambung kapal yang bersentuhan langsung dengan air? Ternyata ada sesuatu yang sangat penting di sana, yaitu boundary layer atau lapisan tipis yang mengelilingi kapal, di mana air bergerak lebih lambat karena gesekan. Lapisan ini mempengaruhi seberapa cepat dan hemat bahan bakar sebuah kapal. Jenis boundary layer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lamina, lapisan yang tenang dan teratur. Biasanya terjadi di kapal kecil. Yang kedua yaitu turbulen, di mana ini adalah lapisan yang kacau dan tidak teratur. Gesekannya menjadi lebih besar, biasanya terjadi di kapal besar. Oke, jadi materi dari yang aku dan Orin sampaikan, kami akan menarik kesimpulan dan bahasan pertama akan dimulai oleh Orin. Di sini kita tadi membahas tentang external flow, yaitu di mana fluida mengalir di sekitar benda. Aliran akan membentuk boundary layer, yaitu area tipis di dekat permukaan benda. Kecepatan fluida berubah drastis. Stagnation point adalah titik di depan benda tempat aliran berhenti total sebelum menyebar ke samping. Saat aliran kehilangan energi karena tekanan balik, terjadi separasi, di mana aliran terlepas dari permukaan. Kemudian, area setelah aliran terpisah disebut wake, yaitu berisi pusaran dan turbulensi yang meningkatkan hambatan. Gaya hambatan tersebut disebut drag. Kemudian, faktor-faktor seperti Reynolds number dan sebagainya juga memengaruhi karakteristik aliran dan gaya yang muncul. Dan yang terakhir adalah memahami aliran eksternal itu sangat penting untuk desain kapal dan kendaraan agar efisien, cepat, dan stabil. Jadi demikian materi aliran fluida eksternal yang telah aku dan Orin bahas dari konsep dasar hingga pengaplikasiannya. Dengan mengoptimalkan bilangan Reynolds dan sebagainya, kami berharap tidak hanya dapat menghemat energi tetapi juga dapat membuka pintu inovasi masa depan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Di sini aku akan menutup dengan pantun. Kapal lewat, air jadi pecah. Cakep, Wake-nya panjang kayak drama. cakep, Belajar fluida kadang bikin resah, cakep. tapi dijalani bersama sih seru semua. Yeay, oke, jadi semangat untuk belajar fluida. Bye-bye.